Kemuliaan Tuhan kita, haleluya. Silakan duduk saudaraku. Shalom. Di nama Tuhan. Tadi bincang-bincang sama Bapak, ternyata saya pernah kesini dulu. Dulu waktu yang masih di depan awal-awal. Karena kemudian saya pikir baru pertama kali, wow, anugerah bagi saya karena boleh. Nah, saudaraku, seperti yang saya sampaikan tadi, boleh nggak ditayangkan Kisah Para Rasul pasal yang ke-26? Ada sesuatu yang menggelitik saya sejak 2 bulan ini, bahkan lebih, sehingga saya gumuli, saya gaulin firman ini, tapi sulit untuk saya mengerti di awal-awal. Sampai tadi malam saya baca lagi, saya renungkan supaya dapat sesuatu, sampai tadi pagi, sampai dalam perjalanan ke tempat ini. Tapi ada hal yang luar biasa, mari kita katakan Kisah Para Rasul pasal yang ke-26. Bisa ditayangkan di situ bagi yang tidak. Ayat yang ke-24, Kisah Para Rasul 26 ayat 24. Sementara Paulus mengemukakan semua itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Pertanyaan pertama adalah pekerjaan Paulus apa, kan gitu ya. Dia pemberita Injil. Katakan pemberita Injil. Pemberita Injil itu artinya memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan, memberitakan Yesus. Injil bicara soal kelahiran Yesus, kehidupan Yesus, pengajaran Yesus sampai dia mati untuk saudara dan saya, kemudian dia bangkit naik ke surga. Minggu yang lalu baru kita rayakan, betul lah kebangkitannya, betul. Nah, jadi pemberita tentang Yesus. Saudara, kenapa diberitakan? Karena Yesus memang Tuhan. Karena diberitakan karena kita mengalami sesuatu yang baik. Ketika saya ketemu seseorang itu baik, saya selalu ceritakan bahwa orang itu baik. Setiap ketemu sama seseorang, betul? Apalagi Yesus yang jauh lebih baik daripada orang itu. Tentunya kita menceritakan. Mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Berkatalah Festus dengan suara keras. Festus seorang gubernur, penguasa. Tadi pagi kita bicara tentang keberanian untuk bersaksi. Hari ini kita bicara tentang bagaimana Tuhan menurut saudara itu siapa, menurut kita itu siapa. Yang ketiga nanti kita akan bicara tentang pelaku mujizat, menjadi pelaku mujizat. Jadi bukan penerima mujizat, tetapi pelaku mujizat. Jadi saya harapkan yang ketiga boleh tandang. Boleh saya tanya tadi yang pagi ada di sini, bukan pengerja. Yang kedua tetap ada dalam ibadah, kecuali multimedia. Kalau multimedia nggak ada kan bingung saya. Harus ada. Haleluya. Oh nggak ada. Betul. Puji Tuhan. Ya kerinduan saya ibarat 1, 2, 3 semua ada. Semua penuh begitu ya Pak ya. Haleluya. Baik. Kemudian Festus seorang gubernur mengatakan kepada si Paulus pemberita Injil ini, engkau gila Paulus. Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila. Jadi ini ceritanya ini Paulus ini sedang disidang. Dihadapkan di dalam mahkamah persidangan sehingga dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia. Jadi mempertanggungjawabkan. Jadi dia cerita. Nah, situasi seperti ini tidak mudah, Saudara. Tetapi selalu ada di dalam kehidupan orang percaya. Saya mau katakan kesempatan itu selalu diberikan Tuhan. Tadi pagi kita bicara kesempatan selalu dibuat oleh Tuhan untuk kita bisa jadi bersaksi. Nah, ini Paulus bersaksi di tingkat gubernur gitu. Haleluya. Saya pernah punya teman. Jadi waktu Imlek di Glodok sana, pas ada salah satu ketua DPRD waktu itu datang begitu dia langsung kan biasanya ada tanya jawab, langsung ambil mic-nya. Dia bukan tanya jawab, dia saksikan siapa Kristus. Baik kepada ketua DPR, MPR RI waktu itu, DPRD, MPR, maupun teman-teman yang ada di sana. Haleluya. Wow, di sini tadi Pak RT yang di sebelah tadi. Loh Pak RT kok jadi tukang parkir, saya bilang gitu kan. Oh ya keamanan Pak. Oh ya sudah. Ke orang mana? Orang Betawi. Namanya Henry. Oh keren banget namanya, saya bilang gitu kan. Haleluya. Udah kenal belum sama tukang parkir? Saya yang baru aja udah kenal. Ya siapa tahu berikutnya nanti Bapak bicarakan, Pak, salam dengan Pak Pendeta lama-lama sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mulai dari sesuatu. Amin. Mulai sesuatu. Ilmu banyak gila, terus saya 25. Tetapi Paulus misalnya, aku tidak gila Festus yang mulia, aku mengatakan kebenaran dengan pikiran sehat. Bicara soal Yesus kepada orang yang belum kenal,
pasti dianggap nggak masuk akal. Iya Pak ya? Betul kan? Lu setiap hari ngajak gua ke gereja ngapain sih? Halo? Kalau kita bilang, Tuhan itu juru selamat, Tuhan itu mau mencari berkat, gua kerja sampai sekarang juga kaya, saya berkat-berkatan juga berhasil, sukses. Banyak nggak yang dapat jawaban gitu? Halo? Lu ngapain ngomong soal Yesus? Orang bilang, gila kamu kan gitu kira-kira ya. Ini Alkitab yang ngomong tadi Westo, gila gitu kan. Kenapa? Karena sesuatu yang memang tidak bisa diterima oleh akal manusia di bumi. Kecuali bagi yang percaya. Makanya dia buat percaya dulu baru terima. Amin. Oke, terus. Karena yang diceritakan adalah kebenaran. Raja itu tahu tentang segala perkara ini. Raja ada namanya Agripa. Sebab itu aku berani berbicara dan terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengarnya. Karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Jadi kalau nginjil nggak usah sampai ngumpet-ngumpet terpencil semua orang nggak tahu. Memberitakan Injil semua orang tahu. Harus kenal, harus terbuka. Ayat 27. Percayalah engkau, Raja Agripa. Paulus di depannya Festus, di situ ada raja. Jadi ada gubernurnya, ada rajanya, namanya Agripa. Percayalah engkau Raja Agripa kepada para nabi. Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. Ayat 28. Perhatikan. Jawab Agripa, hampir saja ku yakin aku menjadi orang Kristen. Wow. Bagi kita senang begitu ya. Tapi upaya Paulus yang luar biasa, sehingga seorang gubernur, seorang raja, hampir engkau yakinkan aku menjadi orang Kristen. 29, kuncinya, kata Paulus, aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi seperti sama aku, kecuali belenggu ini. Amin. Doa kita pasti bisa ngomong begini, saudara. Aku berdoa kepada Tuhan supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau yang kan, tapi seluruh Arkadia penduduknya kan begitu. Amin. Bapak tadi tinggal di mana? Dan Ceper begitu. Saya lupa soalnya. Arkadia dan Ceper seluruh penduduknya kan begitu ya. Ya. Sama seperti aku, artinya menjadi orang Kristen. Bukankah itu keinginan kita? Doa kita. Ini percakapan yang luar biasa yang saya coba baca berkali-kali. Ada satu hal yang indah yang saya dapatkan. Pertama adalah kesempatan. Kesempatan tidak pernah nggak ada kalau Tuhan berikan. Bahkan sampai ke pengadilan pun Paulus harus bersaksi begitu. Artinya dalam masa-masa sukar, masa-masa sulit pun tidak lepas daripada siapa sesungguhnya kita menjadi orang Kristen. Itu kesempatan. Yang kedua yang saya tangkap adalah, kok bisa ada yang namanya Festus sama Agripa raja itu, gubernurnya, sampai mau mendengarkan. Ini luar biasa. Haleluya. Kalau Pak RT terima Yesus kan penduduknya cepat terima Yesus. Halo, Pak Lurah terima Yesus. Saya selalu berdoa, Tuhan, bukan hanya satu kelompok masyarakat yang hari-hari dituai, tetapi satu kampung. Saya bilang gitu, saudara. Tuhan minta satu kampung, satu kelurahan Tuhan, ngerangnya begitu. Satu kecamatan Tuhan. Langsung buka gereja besar di daerah sini. Halo, ya karena semuanya jadi jemaat. 2 ruku nggak cukup ya Pak ya. Haleluya. Padahal baru pindah katanya. Pindah lagi. Amin. Puji Tuhan. Baik. Ada percakapan yang luar biasa untuk mengetahui kok bisa terjadi perubahan banyak hal. Kok bisa ada sesuatu yang diinginkan sehingga orang menjadi percaya. Kenapa? Ada siapa? Ada satu hal yang menarik yang saya akan bawa saudara masuk kepada satu percakapan yang luar biasa. Buka Matius pasal yang ke-16. Matius pasal 16 ayat 13. Di
Di ayat 13 dikatakan begini. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, jadi kalau yang di Petrus tadi Kaisarea itu Petrus di penjara sehingga dia harus ngomong sama Festus dan Agripa tadi. Tetapi gini zamannya Tuhan Yesus beda lagi, belum terjadi begitu ya. Makanya 13, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Dengan kata lain, kata orang, siapa aku ini? Dengan kata lain begini, kok kamu ini setiap kali ngomong Yesus, Yesus. Yesus itu siapa? Kata orang Yesus itu siapa? Jawabnya begini, saudara. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang daripada para nabi. Jadi setiap kita ini kalau kita ditanya siapa Yesus, mungkin nerangnya juga beda-beda begitu ya. Karena memang sesuai dengan apa yang dirasakan, apa yang dia mengerti siapa Yesus. Nah, saudara, pertanyaan ini sering dilemparkan kepada setiap saudara dan saya. Yesus itu siapa sih kata orang? Ketika orang itu memang belum kenal kita. Perhatikan, banyak orang di luar sana menanyakan sebetulnya siapa Yesus itu. Banyak orang. Satu hari saya naik Grab gitu, saudara. Sekarang kan mainnya dikit-dikit pergi naik Grab, saudara. Saya mau pelayanan ke satu gereja dari hotel di mana di luar kota. Grabnya cuma 10 menit. Kemudian setelah saya naik Grab, saya tanya namanya. Bapak namanya siapa? Namanya Nengah, orang Tiang Bali. Orang Bali, ada dari Bali? Tiang Bali, orang Bali. Oh, Nengah. Ya, pokoknya tahu namanya Nengah, gitu kan, banyak sekali nama-nama. Dalam perjalanan, oh gitu. Terus saya anterin saya ke hotel itu karena di situ ada gereja. Saya mau pelayanan karena hari Minggu di Bali satu-satunya orang yang pakai jas lengkap pasti pendeta. Kenapa lainnya pakai sendal pendek, sendal jepit, kalau di Bali pakai kaos gitu kan. Yang keren-keren ini pasti pelayan Tuhan dan pendeta, nggak ada yang lain kan. Di Bali kan nggak mungkin panas-panas pakai jas begitu. Pendeta, saya mau pelayanan di sana. Oh, tiba-tiba dia nanya, iya ya Pak, orang Yahudi itu kok pinter-pinter gitu bukanya, saudara. Karena dia orang Kristen, dia ngertinya Kristen itu Yahudi. Waduh, langsung rohnya menyala saya. Ini nanya, menurut ini Yesus siapa? Kan kira-kira larinya nanti ke situ tuh. Yahudi tuh pinter. Oh iya, memang Yahudi itu pinter-pinter. Saya bilang gitu. Karena dia pilihan Tuhan. Amin. Orang Kristen pinter-pinter nggak? Pinter karena pilihan Tuhan. Anda dipilih sebelum dunia jadikan, betul? Haleluya, dipilih. Orang itu karena pilihan Tuhan. Cuman karena orang Yahudi pinter, dia nolak satu pribadi yang namanya, yaitu tadi Yesus. Mancing larinya ke situ, saudara. Oh ya, sehingga keselamatan yang seharusnya diberikan kepada orang Yahudi, keselamatan itu apa? Saya terangkan, saudara. Betul? Akhirnya diberikan kepada yang percaya kepada Yesus. Jadi bukan Yeremia, bukan para nabi, betul kan? Bukan Yohanes, beda. Karena dia bukan nabi. Oh gitu, iya. Makanya Yahudi pinter-pinter. Orang yang terima Yesus, orang yang selamat, itu juga pinter-pinter. Makanya orang Kristen, saya bilang gitu, nggak ada yang miskin. Saya bilang gitu kan, dia bingung. Kan kejadian di Bali. Saya pegang firman-Nya, betul kan? Sejak aku muda tidak pernah aku lihat, sampai tua tidak pernah aku lihat anak cucu orang benar. Apa saudara? Betul kan? Berarti kan kaya-kaya dong orang Kristen. Halo? Ini orang Kristen percaya nggak? Halo? Amin? Nggak ada yang minta-minta. Satu hari saya pernah ketemu sama orang.
supir Grab juga, Pak. Ini saya sering kesaksian banyak Grab. Dia lari dari pelayanan. Kenapa lari dari pelayanan? Karena merasa tidak bisa membayar uang sekolah anak. Padahal dia pengurus school. Ini gereja kita. Saya ketemu jadi, loh kenapa? Iya Pak, soalnya saya malu. Sekolah anak saya tidak terbayar. Uang sekolahnya tidak terbayar sekian bulan. Sehingga saya tidak bisa bersaksi. Saya ditanya, menurut Pak Eko gimana? Wah, susah juga jawabnya ya. Susah juga enggak? Gimana saya caranya? Saya tanya Roh Kudus jawabnya gimana? Gue nggak bisa jawab nih. Saya nggak bisa jawabnya gimana dong? Ini kan susah, kalau saya kerja di nama saya juga susah kan? Haleluya. Begitu. Ada. Akhirnya kita percakapan, akhirnya dia ngerti. Yes. Nah saudara, dalam percakapan gitu, akhirnya orang-orang yang Bali lagi tadi. Karena saya ingin kenalkan, menurut Yesus itu siapa? Begitu kan. Ya dia pemberi berkat, sehingga tidak ada orang Kristen yang minta-minta, karena firman-Nya mengatakan, betul? Dia pelihara kita, dia jaga kita, dia lindungi kita. Oh gitu, iya. Terus ceritakan lagi. Makanya orang Kristen ini selain pinter, kaya-kaya. Dan, saya bilang itu, sekian negara di dunia itu, yang penduduknya mayoritas orang Kristen, pasti negaranya kaya. Saya bilang gitu. Jadi Indonesia kalau pengen kaya, saya jawab gitu kan, gampang. Penduduknya harus orang benar. Katakan amin. Haleluya. Oh begitu. Jadi akhirnya percakapan panjang lebar, akhirnya ya kenal Yesus. Begitu sampai di hotel, kan cuma 10 menit kan, pendek banget saudara. Karena percakapannya panjang. Langsung, gimana Pak? Pak Nengah, mau kita doakan menjadi orang Kristen? Nanti dulu dah. Saya tak pikir-pikir. Hampir saja saya menjadi orang Kristen, betul. Haleluya. Dalam waktu, kalau di ayat ini dalam waktu beberapa jam, kalau saya dalam baru beberapa menit, puji Tuhan, hampir saja saya diyakinkan menjadi orang Kristen. Puji Tuhan. Saya geser sedikit tentang tuaian besar dan terakhir hari-hari ini. Kita sering dengar. Yang sering dengar katakan amin. Amin. Jadi kita harus bisa meyakinkan orang siapa Yesus. Dan kita harus menjadikan orang itu percaya siapa Yesus. Sekarang atau lama-kelamaan itu waktunya punyanya Tuhan. Bagian kita sekarang ini tuaian. Haleluya. Nuai. Nanti yang kedua, tapi sekarang ini nggak apa-apa. Saudara, kalau nuai itu begini. Ini sawah nih. Betul? Si sawah itu di pinggirnya kan ada apa yang buat jalan kaki namanya? Pematang. Terima kasih Bapak. Pematang. Petani kalau nuai, dia nggak akan berdiri di pematang begini. Langsung sabitnya diginiin. Nuainya banyak nggak? Dikit, cuman segitu aja. Dia kalau mau panen nuai, dia turun ke sawah. Betul nggak? Baru diayunin. Halo? Dan dia terus lari, gerak lagi, jalan lagi, jalan lagi, jalan lagi. Kalau pakai mesin sekarang, mesinnya nggak mungkin di pematang terus langsung nuai, terus padinya datang semua. Enggak kan? Mesinnya tetap turun ke sawah, dia operasikan. Halo? Mau nuai nggak? GPR dia mau nuai nggak? Ini sawahnya saudara, di sekitar Anda sawahnya. Nggak bisa hanya dilihat. Nggak bisa hanya ditengok. Sudah didoakan, sudah padinya sudah nguning. Bagian Anda sekarang adalah turun. Yang ngeh, katakan amin. Ngeh, ada bahasa kamusnya nggak ngeh. Yang ngeh, katakan amin. Ya, hari-hari nuai. Turun dan tuai itu. Haleluya. Sehingga mereka ngerti siapa Yesus. Matius pasal 16 ayat yang ke-15.
Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Di dalam ayat lain, ini ngomong sama si Petrus, terus. Kalau gitu, Petrus kan panggilnya terus. Ya, atau pet. Ya, nggak cocok, terusnya lebih cocok lah gitu. Nama saya kok kamu panggilnya, kok kan nggak pakai kan nggak cocok gitu. Masuk gitu, nggak cocok. Terus menurut kamu siapa aku ini? It is a very personal question. Ada satu pertanyaan sifatnya pribadi. Tadi Tuhan tanya, menurut kamu siapa? Menurut mereka siapa aku ini? Ditanyain. Oh, mereka ngomongin si Yohanes. Ya kan mereka taunya kamu itu nabi, kan gitu, betul? Betul nggak? Menurut mereka kamu, dia ini the second Buddha. Ada yang pernah dari Buddha? Ada yang pernah dari Buddha? Loh, jangan malu-malu loh. Buddha itu ada yang percaya bahwa akan the coming Buddha. Halo? Saya pernah melayani seorang biksu. Ngomong-ngomong, dia percaya ada the coming Buddha. Buddha yang akan datang katanya. Cuma dia nggak ngerti Buddha yang akan datang itu siapa. Ya terserah lah bagian dia gitu. Tapi kita ada ya the second coming, bukan the second coming. Jesus is coming, the same. Yesus yang sama. Mereka bilang nabi. Mereka bilang tabib. Banyak sekali kan ngomongnya kan. Saya punya saudara masih Muslim. Jadi kalau sakit dia tanya gini, Mas, panggil saya Mas, tolong doain. Lu kenapa sih minta doain? Soalnya orang Kristen tuh kalau doa manjur katanya gitu. Haleluya. Amin. Ya puji Tuhan, haleluya gitu kan. Yes gitu kan. Jadi dia udah percaya dulu. Terus saya tanya, kenapa orang Kristen doanya manjur? Ya mesti terusin dong. Karena kita doa, yang itu tanya, yang ditanya tadi, menurut mereka siapa Yesus itu loh? Haleluya, jawabannya. Saya jawab, karena Yesus itu A, B, C, D. Udahlah Mas, pokoknya sekarang doain gitu. Tapi ngomongin dulu lah, haleluya. Yang penting dia tahu siapa Yesus. Nah sekarang pertanyaan berikut di ayat 15 itu, menurut kamu terus siapa aku ini? Luar biasa. Ayat ke-16 dikatakan begini, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Dahsyat saudara. Dari 12 murid yang ditanya plus murid lainnya, semua salah waktu pertanyaan pertama. Hanya satu orang yang benar, engkau adalah Mesias Allah yang hidup. Wow. Perenungannya begini. Jawaban Petrus menentukan kehidupan Petrus. Selanjutnya. Siang hari ini, ketika pertanyaan ditanyakan kepada Anda, jawabanmu menentukan kehidupanmu berikutnya. Kalau ditanya, siapa Yesus menurut Anda? Jawabanmu defines your future. Menentukan hidupmu masa depan. Ketika dia jawab, dia Mesias yang hidup, juru selamat, Allah yang hidup. Saya percaya ini semua tahu tentang juru selamat, amin. Tapi kita harus yakin betul tentang juru selamat ini. Itu menentukan kehidupan kita berikutnya. Haleluya. Kalau pertanyaan itu dijawab, ditanyakan kepada seseorang yang namanya Bartimeus di dalam Alkitab. Dia akan menjawab ini. Dia penyembuhku. Dia bisa mencelikan mataku. Amin. Karena Bartimeus buta. Dia tidak bisa melihat. Tapi ketika ia mendengar Yesus, di dalam Markus dikatakan, mendengar, maka dia percaya. Jadi perhatikan, Paulus tadi kan mempertanggungjawabkan pekerjaannya memberita Injil artinya menceritakan tentang Kristus, menceritakan Kristus itu supaya nama Kristus terdengar. Begitu terdengar firman Tuhan katakan, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Imannya timbul mendengar saja tentang Kristus. Imannya timbul. Maka ketika
Tuhan Yesus sedang melewati di mana Bartimeus yang buta itu sedang meminta-minta. Saudara, hari-hari ini banyak orang yang buta. Oh, sangat buta. Kalah aja ngaku menang, betul kan? Kan buta, betul? Hitungannya wis jelas. Memang nggak bisa dibaca itunya sama itunya, kan bisa dibaca kan? Harusnya kan dibaca begitu loh. Haleluya. Loh, banyak kan sifat-sifat yang seperti itu di sekitar kita, banyak. Mereka perlu mendengar siapa Yesus. Supaya bisa dicelikkan. Begitu Bartimeus mendengar siapa Yesus yang lewat, dia langsung teriak. Haleluya. Jadi siang ini pastikan bahwa Yesus sedang lewat nih. Bahkan bukan hanya lewat, He is here. Dia ada di sini. Amin. Tapi yang menarik saya tuh Bartimeus berani teriak loh, Pak. Ya memang dia buta, nggak lihat ada orang kanan kiri, begitu teriak madepnya kemana juga udah nggak jelas tuh, mungkin Yesusnya di sana, dia mungkin teriaknya ke sana nggak diceritakan, betul nggak? Yang jelas Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Jadi kalau ditanya Bartimeus, siapakah aku ini? Bartimeus akan jawab, engkau yang sanggup menjelekkan mataku. Hari-hari ini yang mungkin lagi kesulitan dalam kehidupanmu, lagi mau cari usaha baru, lagi mau cari pekerjaan yang baru, perlu dicelikan matanya. Tapi jawabanmu menentukan hidupmu, masa depanmu. Kalau ditanya siapa Yesus, engkau harus bisa menjawab seperti Bartimeus menjawab. Bagi seorang wanita yang pendarahan 12 tahun yang hampir tidak punya harapan sama sekali, beda jawabannya dengan Paulus, betul. Kalau ditanya menurut kamu siapa Yesus, dia jawabnya asal ku jamah jubahnya saja pasti aku sembuh. Dikit aja udah pasti sembuh lah aku, pokoknya asal aja sedikit aja aku sembuh. Tapi kalau Bartimeus adalah berteriak karena memang dia buta. Tapi bagi pendarahan ini bukan berteriak, dia action, dia berusaha ketika dia tahu bahwa apa yang dipercaya Yesus itu sebagai penyembuh, dia asal ku jamah saja sudah. Dia begitu usahanya untuk mendekati yang namanya Yesus. Dan Alkitab mencatat, hanya menjamah jubahnya saja. Yang tidak mungkin, yang sudah jalan buntu, disembuhkan Tuhan. Berbeda lagi dengan 2 orang gila yang ada di Gadara. Dan Alkitab mencatat, dia tinggalnya cuma di kuburan, dirantai, lari liar, teriak-teriak, siang malam sama saja. Begitu orang gila kan, betul? Dia nggak jelas antara pakai baju atau tidak baju, kan namanya orang gila. Nggak jelas kapan makan atau tidak, mandi atau tidak, hampir tidak ada. Artinya tidak punya kegiatan secara normal seperti manusia. Tapi ketika Yesus datang, dia nyembah. Iblisnya yang nyembah. Ya, iblisnya nyembah. Anak Allah, dia itu langsung panggil anak Allah, saudara. Bayangkan ketika Yesus masih ada, iblis sudah mengakui. Kenapa di Matius 4, Lukas 4, Markus 4 sudah ada kejadian battles antara iblis sama Tuhan Yesus, betul? Dan iblis dikalahkan ketika Yesus dicobai, betul? Maka di kedudukan beragam iblis sudah tahu sudah kalah. Dan perhatikan, iblis sudah kalah dan dikalahkan oleh Yesus. Bagi kita yang percaya Yesus, maka segala sesuatu pada Yesus ditaruh di bawah telapak kakinya, maka bagi kita orang percaya juga percaya, saudara, bahwa segala sesuatu sudah ditaruh di bawah telapak kaki kita. Amin. Sudah dikalahkan. Nyembah. Jadi kalau ditanya, menurut kamu siapa? Mungkin dia nggak ngerti, nggak bisa jawab dong. Namanya orang gila. Tapi iblisnya yang jawab. Engkau anak Allah. Dahsyat nggak? Haleluya. Iblis aja percaya. Masa yang di luar sana nggak percaya? Bagian kita memberitakan supaya mereka sehingga dibebaskan. Kita tahu, kemudian ada 2000 babi, iblisnya masuk ke dalam babi, kemudian terjun ke danau, betul? Ya, 2 orang.
Bagaimana dengan orang mati kalau gitu? Lazarus? Kalau menurut Lazarus, siapa? Tuhan Yesus? Ya nggak bisa jawab orang mati. Mati kan nggak bisa jawab. Yang bisa jawab siapa? Saudaranya, Maria. Jadi menurut Maria gimana Yesus? Dia sanggup menghidupkan orang mati. Sesuatu yang sudah mampet, buntu, bahkan mati, sanggup dipulihkan kembali. Itu Yesus. Walaupun sudah 4 hari, sudah busuk, sudah berbau, tapi bagi Tuhan, Lukas katakan tidak ada yang mustahil. Amin. Saya lempar kembali pertanyaan kepada Anda. Saya minta pemain musik. Menurut Anda Yesus apa? Kalau dia tanya, menurut kamu, siapa aku ini? Hari ini engkau yang sedang mengalami pergumulan. Jawabanmu menentukan solusimu. Amin. Masalah keluarga, masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan. Libatkan Yesus. Bila kita mengalami, dia pribadi lepas. Pribadi.